Kenapa banyak orang yang sudah kerja 5 tahun, tapi hidupnya tidak banyak berubah? Gajinya naik sedikit, posisinya tetap sama, dan setiap tahun ceritanya sama. Padahal dia bukan orang bodoh. Dia juga kerja setiap hari. Tapi ada satu hal yang diam-diam menahan dia, bukan di skill, bukan di kesempatan, tapi di cara dia berpikir. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin agak menampar, dan mungkin Anda akan menemukan satu bagian dari diri Anda di dalamnya. Hai sahabat keuanganku, di podcast ini kita belajar bagaimana mengupgrade diri dalam pekerjaan, usaha, dan keuangan. Karena kita tidak hanya ingin bekerja, tapi ingin bertumbuh. Hari ini kita masuk ke bagian dari series Kesalahan Fatal Karyawan. Dan topik kita hari ini adalah mental karyawan gagal. Saya pernah ngobrol dengan dua orang teman. Kita sebut saja Andi dan Bima. Mereka mulai kerja di waktu yang sama. Gaji awalnya juga hampir sama. 5 tahun kemudian, Andi bilang, gaji segini-segini aja, perusahaan gak adil. Bima bilang, gue lagi belajar skill baru biar bisa naik level. Hari ini, Bima sudah naik posisi, penghasilannya naik. Andi masih di tempat yang sama, dengan keluhan yang sama. Apa bedanya? Bukan kesempatan, tapi mentalitas. Berikut ini adalah 5 mental karyawan gagal. 1. Mental korban, victim mindset. Ini mental paling berbahaya. Kalimat yang sering muncul. Gaji gue kecil, perusahaan gak adil, bos pilih kasih. Masalahnya bukan di kalimat itu. Masalahnya, Anda menyerahkan kendali hidup Anda ke orang lain. Selama Anda percaya bahwa semua karena faktor luar, Anda tidak akan berubah. Orang dengan mental korban fokus pada masalah. Orang yang bertumbuh fokus pada solusi. Pertanyaannya bukan, kenapa ini terjadi ke saya? Tapi, apa yang bisa saya lakukan dari kondisi ini? 2. Mental minimum effort. Gaji gue segini, ya kerja gue segini. Kelihatannya masuk akal, tapi ini jebakan. Karena realitanya, perusahaan tidak menaikkan gaji karena Anda kerja sesuai standar. Perusahaan menaikkan gaji karena Anda memberi nilai lebih. Kalau Anda selalu memberi minimum, Anda akan selalu dibayar minimum. Orang yang maju tidak bertanya, berapa saya dibayar, tapi berapa nilai yang bisa saya berikan? 3. Mental takut salah. Banyak orang tidak berkembang bukan karena tidak mampu, tapi karena takut terlihat gagal. Tidak berani bicara di meeting, tidak berani ambil proyek baru, atau tidak berani keluar dari zona nyaman. Akhirnya, tidak pernah belajar, tidak pernah naik level. Padahal, orang yang sekarang sukses pernah terlihat bodoh di awal, tapi dia tetap jalan. 4. Mental instan. Ini mental yang banyak terjadi sekarang. Mau cepat naik, mau cepat sukses, mau cepat kaya, tapi tidak mau proses. Begitu kerja keras sedikit, mulai mengeluh. Begitu gagal sekali, langsung mundur. Padahal realitanya, semua hal besar butuh waktu. Karier itu maraton, bukan sprint. 5. Mental ikut arus. Ini yang paling halus, tapi berbahaya. Tidak punya arah, tidak punya target. Hanya jalani saja. Masalahnya, kalau Anda tidak tahu mau kemana, Anda akan kemana-mana, tapi tidak sampai tujuan yang sebenarnya. Orang yang bertumbuh punya arah. Dia tahu skill apa yang mau dipelajari, posisi apa yang ingin dicapai, dan hidup seperti apa yang diinginkan. Tanpa itu, Anda hanya bergerak tanpa progres. Rubahlah mindset Anda. Mulai hari ini, coba ubah 5 hal, dari menyalahkan ke bertanggung jawab. Dari minimum effort ke memberi nilai lebih. Dari takut salah ke berani mencoba. Dari instan ke proses jangka panjang. Dari ikut arus ke punya tujuan. Ini tidak instan, tapi ini adalah awal perubahan. Bayangkan 5 tahun dari sekarang. Apakah Anda masih mengatakan, keadaan tidak mendukung? Atau Anda bisa berkata, untung saya mulai berubah waktu itu. Karier tidak berubah karena kesempatan. Karier berubah karena cara Anda berpikir. Kalau Anda ingin mulai hari ini, pilih satu mental yang paling kena ke Anda. Dan ubah minggu ini, tidak perlu semuanya, mulai dari 1. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan kalau episode ini terasa kena, saya minta satu hal. Bagikan ke satu teman Anda yang sering mengeluh tentang pekerjaannya. Bukan untuk menghakimi,
tapi untuk membantu mereka melihat sudut pandang baru. Dan jangan lupa follow dan subscribe podcast ini, karena di episode berikutnya kita akan bahas kenapa banyak karyawan stagnan, meskipun sudah bekerja bertahun-tahun. Sampai ketemu di episode berikutnya.